Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Putri Naiswandi dengan NIM 2312419 dari kelas 3B Sistem Telekomunikasi Kampus UPI di Purwakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi frekuensi shift keying atau yang disebut dengan FSK pada modul 4 sebagai tugas akhir mata kuliah Sistem Komunikasi yang diampu oleh Ibu Enda Setiawati STMT. Oke, sebelum itu kita harus tahu mengenai apa itu digital modulation. Digital modulation adalah teknik modulasi di mana sinyal digital digunakan untuk memodulasi sinyal pembawa. Nah, jadi digital modulation ini banyak digunakan dalam komunikasi modern seperti komunikasi data dan jaringan. Nah, di sini ada contoh modulasi digital, salah satunya yaitu frekuensi shift keying atau yang disebut dengan FSK. Nah, di sini kita masuk ke pengertian frekuensi shift keying. Apa itu frekuensi shift keying? Frekuensi shift keying adalah salah satu teknik modulasi digital yang menggunakan perubahan frekuensi untuk mempresentasikan data digital. Jadi dalam FSK itu sinyal pembawanya memiliki dua frekuensi yang berbeda untuk menunjukkan nilai bit 0 dan 1. Kita lanjut ke cara kerja dari frekuensi shift keying itu sendiri. Gimana sih cara kerjanya? Dalam FSK, data biner diubah menjadi sinyal yang memiliki dua frekuensi berbeda. Nah, satu frekuensi untuk nilai bit 0 dan frekuensi lain untuk nilai bit 1. Jadi ketika bit yang akan ditransmisi adalah 1, sinyal pembawa akan memiliki frekuensi tinggi. Nah, sedangkan untuk bit 0, frekuensi pembawa akan lebih rendah. Pergantian antara kedua frekuensi ini sesuai dengan pola data biner yang dikirimkan. Di sini ada tujuan praktikum dari modul 4 frekuensi shift keying. Nah, tujuan yang pertama yaitu memahami konsep dasar modulasi digital frequency modulation atau yang disebut dengan FM. Yang kedua, mempelajari cara mempresentasikan dan memvisualisasikan sinyal menggunakan berbagai teknik modulasi digital pada MATLAB. Yang ketiga, yaitu menganalisis terhadap sinyal yang telah dimodulasi. Kita masuk ke simulasi frekuensi shift keying. Di sini terdapat sintak. Nah, sintak pertama pada baris pertama ini ada parameter ketentuan di mana Fs sama dengan 5000 yang artinya nilai frekuensi sampling. Terus lanjut T sama dengan 0 bagi 1 per Fs bagi 1 kurang 1 per Fs itu vektor waktu dengan rentang dari 0 hingga hampir 1 detik. Dilanjut Fc1 sama dengan 100, artinya nilai carrier frekuensinya itu 1. Fc2 sama dengan 1500, artinya nilai carrier frekuensinya itu 2. Nah, di baris kedua yaitu ada menentukan data biner. Di situ ada data sama dengan 0110101 itu termasuk data biner. Nah, di baris ketiga itu ada modulasi FSK di mana isinya carrier spasi Fc1 sama dengan cos 2 pi Fc1 T, artinya sinyal pembawa untuk bit 0 dengan frekuensi itu 100 Hz. Dilanjut carrier
spasi FC2 sama dengan cos 2pi FC2T, yang artinya sinyal pembawa untuk bit 1 dengan frekuensi 1500 Hz. Nah, S spasi FSK itu artinya sintak modulasi FSK. Nah, di baris keempat itu ada plotting. Nah, di plotting ini terdapat subplot yang artinya menampilkan sinyal hasil modulasi FSK. Nah, ini hasil grafik dari sintak yang sudah dijelaskan. Analisis gambar ini menunjukkan hasil simulasi modulasi frekuensi shift keying dengan 3 grafik. Grafik pertama adalah sinyal data biner itu belum dimodulasi. Nah, yang menampilkan sinyal digital dengan nilai 0 dan 1 sebelum dimodulasi. Nah, grafik kedua itu memperlihatkan sinyal pembawa atau yang disebut dengan carrier. Untuk kedua frekuensinya yaitu FC1 sama dengan 100 Hz dan FC2 sama dengan 1500 Hz yang digunakan sebagai pembawa pada modulasi FSK. Grafik ketiga ini menunjukkan sinyal FSK setelah dimodulasi, di mana frekuensi sinyal berubah sesuai dengan data biner. Nah, ketika data biner bernilai 1, sinyal menggunakan frekuensi FC2 sama dengan 1500 Hz, dan ketika data biner bernilai 0, sinyal menggunakan frekuensi FC1 sama dengan 100 Hz. Nah, ini menunjukkan modulasi berhasil mengubah sinyal biner menjadi sinyal FSK. Nah, di sini terdapat contoh soal, di mana contoh soal tersebut yaitu ubah parameter modulasi frekuensi shift keying seperti frekuensi pembawa dan indeks modulasi. Jelaskan bagaimana perubahan ini mempengaruhi bentuk sinyal FSK yang dihasilkan. Nah, di sini soalnya data binernya itu 250, yaitu 111111010, di mana terdapat sintaknya yaitu pada sebelumnya telah dijelaskan. Bagian pertama memiliki parameter ketentuan. Nah, di parameter ketentuannya yaitu Fs sama dengan 5000, yang artinya nilai frekuensi sampling. Selanjutnya T sama dengan 0 bagi 1 per Fs bagi 1 min 1 per Fs, artinya vektor waktu dengan rentang dari 0 hingga hampir 1 detik. Dilanjut FC1 sama dengan 1000, artinya nilai carrier frekuensinya 1. FC2 sama dengan 1500, artinya nilai carrier frekuensinya itu 2. Nah, dilanjut pada baris kedua yaitu ada di baris kedua itu menentukan data biner. Isinya data sama dengan 111111010, artinya itu ini tuh data biner. Di baris ketiga itu ada modulasi FSK, isinya carrier spasi FC1 sama dengan cos 2pi FC1T, artinya sinyal pembawa untuk bit 0 dengan frekuensi 100 Hz. Nah, dan carrier spasi FC2 sama dengan cos 2pi FC2T, artinya sinyal pembawa untuk bit 1 dengan frekuensi 1500 Hz. S spasi FSK itu artinya sintak modulasi FSK. Nah, di baris keempat ini ada plotting. Nah, plotting itu isinya subplot. Subplot artinya menampilkan sinyal hasil modulasi FSK. Di sini terdapat grafik dari sintak yang sudah dijelaskan dari data biner 250.
analisis pada gambar tersebut. Gambar ini menunjukkan proses modulasi frekuensi shift keying atau yang disebut dengan FSK dalam 3 grafik. Grafik pertama yang berisi data digital dalam bentuk 0 dan 1 sebagai input modulasi. Grafik kedua menunjukkan dua frekuensi berbeda, yaitu 100 Hz untuk mewakili bit 0 dan 1500 Hz untuk mewakili bit 1. Logika 0 dan 1500 Hz untuk logika 1 yang akan digunakan dalam modulasi FSK. Grafik ketiga itu memperlihatkan di mana perubahan frekuensi sinyal mengikuti data biner. Nah, ketika data biner bernilai 1, sinyal berosilasi pada frekuensi 1500 Hz, dan ketika data bernilai 0, sinyal berosilasi pada frekuensi 100 Hz. Dari modul 4 frekuensi shift keying atau yang disebut dengan FSK ini yang sudah dijelaskan dari awal hingga akhir, yang terdapat penjelasannya, sintak maupun grafiknya, kita dapat mempunyai kesimpulan dari modul tersebut. Kesimpulannya yaitu kesimpulan dari simulasi modulasi frekuensi shift keying atau yang disebut dengan FSK pada praktikum ini adalah bahwa FSK merupakan teknik modulasi yang mengubah frekuensi sinyal pembawa sesuai dengan data biner input. Nah, pada sinyal biner asli, bit 1 dan bit 0 direpresentasikan dengan nilai frekuensi berbeda pada sinyal termodulasi. Sebagai contoh, frekuensi rendah digunakan untuk bit 0 dan frekuensi tinggi untuk bit 1. Nah, hal ini membuat FSK efektif untuk mentransmisikan data digital dalam bentuk sinyal analog, sehingga data dapat dikirim melalui saluran komunikasi analog. Hasil simulasi ini menunjukkan cara kerja FSK dalam mentransformasi data digital menjadi sinyal berbasis frekuensi yang dapat diteruskan dalam komunikasi jarak jauh dengan tingkat keandalan yang tinggi. Nah, itu dia kesimpulan dari modul 4 frekuensi shift keying ini. Mungkin itu saja penjelasan mengenai frekuensi shift keying pada modul 4 sebagai tugas akhir mata kuliah Sistem Komunikasi. Mohon maaf jika ada salah kata dan juga penjelasan yang kurang dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.